Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Pasar Berbaris dari Universitas Politik Brastagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mulai dari kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka hingga kurikulum yang digunakan saat ini. Kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan karena menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang dilakukan di sekolah. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta kondisi masyarakat. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama adalah setelah Indonesia merdeka adalah kurikulum 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan perubahan dari sistem pendidikan pada masa penjajahan menuju sistem pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Namun penerapannya belum dapat dilakukan secara maksimal karena Indonesia pada saat itu masih dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua itu kurikulum 1952. Selanjutnya pada tahun 1992 muncul kurikulum 1952 yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga memiliki pedoman yang lebih jelas dalam melaksanakan pembelajaran. Pada masa ini pendidikan mulai diarahkan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Kurikulum ini dikenal dengan konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan pendidikan melalui 5 aspek, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan dan jasmani. Dan selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pembentukan manusia Pancasila yang memiliki jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Lanjut, kurikulum 1975. Di sini guru dituntut untuk menyusun pembelajaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu cirinya adalah penggunaan PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Lanjut, kurikulum 1984. Dalam pendekatan ini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru tetapi juga diharapkan aktif dalam mengamati, berdiskusi, bertanya, dan melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang ke-8 itu kurikulum 2004 KBK. Kurikulum ini mulai menekankan pada kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada 2006 KTSP. Dalam kurikulum ini sekolah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengembangkan kurikulumnya sebagai kondisi, kebutuhan, dan karakteristik siswa sekolah. Selanjutnya kurikulum 13. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan pada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kurikulum Indonesia telah mengalami banyak perkembangan mulai dari 1947, 1952, dan sampai kurikulum merdeka. Setiap perubahan kurikulum memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Demikian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.